Nah, bunganya banyak ya. Kita tidak berhenti-berhentinya untuk melakukan eksperimen dengan yang sudah sejempol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan membahas ideal untuk penanaman jarak antara penanaman alpukat dengan alpukat yang lain. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam penanaman alpukat, kita harus memperhitungkan dari aspek perawatan, pengobatan, dan juga penanaman. Dalam penanaman kita harus memperhitungkan jarak dalam penanaman guna mengoptimalkan pertumbuhan dari tanaman alpukat tersebut. Dalam penanaman alpukat banyak sekali orang yang membahas dan berspekulasi antara jarak 6 meter dan 7 meter hingga 10 meter. Dari ketiga jarak tersebut kita bisa menyimpulkan untuk maksud si petani dalam penanaman alpukat yang bisa berdampak untuk pertumbuhan dari tanaman alpukat. Berikut ini adalah pembahasannya. Untuk lahannya kita sendiri itu kita menggunakan sistem ada yang 6 meter, ada yang 7 meter, ada yang 8 meter, ada yang sampai 10 meter. Nah, kita juga membuktikan kalau memang itu 6 meter. 6 meter itu untuk tanaman yang berumur kisaran 5 tahun itu akan bersinggolan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini belum ada 5 tahun ya, kisaran 4 tahun. Nah, di sana sudah mulai bersinggolan dan bunganya pun bersinggolan seperti ini. Nah, ini jarak 6 meter, sedangkan ada yang 7 meter. Ada yang juga 8 meter dan 10 meter. Kalau 10 meter kita menggunakan sistem yang dimana alpukat itu hanya sebagai pendukung saja untuk pendapatan, bukan suatu pokokan. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan sistem yang 6 meter, nah, kemungkinan itu kalau untuk satu lahan itu adalah pokok dari pendapatan. Jadi kalau 6 meter pasti akan redup kayak gini ya, kalau bahasanya kita iup. jadi nggak ada sinar masuk ke dalam sehingga kita tidak bisa menggunakan sistem tumpang sari di dalamnya. Oh ya, jika kalian memang itu mau menanam alpukat, misalnya menanam alpukat ya, kita kan mempunyai jarak kisaran untuk berbuah ya 3 tahun 4 tahun ya. Nah, selama 3 tahun 4 tahun itu antara jarak alpukat yang satu dengan alpukat yang lain, kita bisa tanami tanaman-tanaman yang lainnya. Misalnya tanaman-tanaman yang memang umurnya pendek seperti cabai, seperti pepaya, pisang, atau ubi jalar. Nah, seperti itu ya. Itu hanya untuk pendapatan tambahan aja, menunggu proses panen atau berbuahnya si alpukat. Dan juga kalau misalnya jarak antara alpukat ya, alpukat satu dengan alpukat yang lain, itu juga tergantung sama jenisnya sih. Soalnya gini, kemarin itu kan kita menggunakan yang kualitas muria ya. Muria itu ternyata pertumbuhannya itu memang lamban, tapi bukan berarti itu jelek ya. Lamban, tapi berbuahnya itu cepat atau berbunganya itu cepat, itu muria. Nah, tapi dari segi itu umur 5 tahun atau 4 tahun itu tidak bersinggolan antara satu dengan yang lainnya. Itu jarak kisaran 6 meter. Jadi ada space kayak gini, rongga. Nah, di tengah-tengah rongganya itu kita tanami yang namanya pepaya, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kalian menanam seperti ini jenisnya Wina. Wina itu pertumbuhannya itu sangat bagus sekali ya, ke atas rimbun. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan sistem yang 7 meter atau 6 meter, kemungkinan besar akan saling bersinggolan. Nah, bersinggolan itu tidak bisa menggunakan sistem tumpang sari. Kalau kayak gitu kan itu punya jarak kisaran 5 tahun 6 tahun ya, dia akan bersinggolan. Tapi kalau misalnya sebelum 5 tahun 6 tahun kita bisa tanami yang namanya dengan sistem tumpang sari seperti itu. Kalau memang itu mau pemangkasan silahkan menggunakan pemangkasan, tapi jangan sampai membuat tanaman itu terlihat jelek dan juga kelihatan kurang subur gitu. Nah, kita juga menanami yang namanya nanas di sini ya. Kita tanam memang di daerah yang redup ya, di bawah pohon alpukat. Karena di bawah pohon alpukat sendiri
itu banyak humusnya karena kita selalu menggunakan selalu memupuknya dengan pupuk kandang selama setengah tahun. Ya, setengah tahun sekali kita akan melakukan pemupukan, dan pupuk kandangnya kisaran 20-25 kg, dan kita taburkan di sekitaran pohon alpukat di sini. Nah, ini juga kita kendala untuk air kan, sekarang kan musim kemarau. Nah, gimana caranya kan kita kan ngecori ya, atau menyirami tanaman alpukat ini, karena ini kan sedang berbunga. Nah, jangan sampai alpukat tersebut kekurangan air. Kalau kekurangan air nanti bunganya bisa rontok. Jadi kita buat galengan, terus kita siram dengan air. Nah, biasanya sih kita menggunakan itu. Terus kenapa sih kok nanasnya di bawah pohon alpukat, sekalian aja kita tanami dan kita cor. Nah, jadi kita mempunyai dua buah berbeda, yang satu nanas, yang satu alpukat gitu ya. Oh iya, untuk luas lahannya ini kisaran 2200 meter ya. Kita punya yang 3500 meter hingga berapa itu? 4000 kalau nggak salah, 4500 meter ya untuk tanaman alpukat. Tapi semuanya menggunakan sistem tumpang sari di sini. Nah, karena memang itu menguntungkan, karena misalnya kalau untuk alpukat ya, ini hanya untuk sharing saja. Alpukat kan tidak selalu harganya itu bagus. Memang sekarang itu sangat bagus sekali, dan harganya ya juga terlampau mahal ya. Tapi kalau misalnya alpukat ya, itu kadang kan kalau petani itu harga naik, harga turun, harga naik, harga turun. Nah, saat panen raya pun pasti harganya akan turun. Gak mungkin enggak ya kan. Nah, untuk sabut pengamannya kayak gimana? Untuk sabut pengamannya kita menanam yang lain, misalnya nanas atau pisang dan lain-lain. Ya, kita melakukan penyemprotan tadi, penyemprotan ulat ya, karena ulatnya memang sekarang kan lagi musim berbunga. Jadi kalau musim bunga biasanya diimbangi dengan musim ulat. Jadi kita harus melakukan penyemprotan dan juga melakukan perawatan kepada si bakalan buah atau bunganya. Jadi kita melakukan penyemprotan dengan kalsium, dengan pupuk daun, dan juga dengan alika atau pembunuh dari serangga ya. Nah, sekarang lagi musim bunga, jadi kita harus berhati-hati. Nah, ini bunganya sudah mekar ya. Ini jenisnya adalah Bina. Untuk tanamannya sendiri berkembang bagus. Ini termasuk di lokasi yang tidak terlalu panas atau redup ya, karena banyak pepohonan yang tinggi-tinggi, tapi kita tanami yang namanya alpukat. Karena alpukat Bina itu sebetulnya bagus untuk tempat-tempat yang kayak gini. Karena kalau misalnya kita tanam di lokasi yang terlalu panas atau kisarannya di lokasi persawahan, itu kan panas sekali. Nah, ternyata itu berdampak sama buahnya. Nah, jika kalian tertarik sama pembahasan Bina, silahkan klik yang ada di sini juga ya. Sahabat petani, nah kalau sahabat botanikal ingin menanam yang namanya alpukat, kalau bisa hindari yang namanya dekat sama pohon yang lebih besar. Ini adalah pohon durian. Kalau misalnya durian ini kan udah yang namanya duluan kita tanam di sini sebelum alpukat. Duriannya ini kisaran sudah 15 tahun lebih ya. 15 tahun lebih udah kayak gini, udah lama banget. Nah, sedangkan kalau yang di sini adalah tanaman yang baru, kisaran baru 5 tahun. Nah, ternyata untuk pertumbuhannya itu rada terhambat sedikit. Nah, jadi nggak seperti alpukat-alpukat yang lainnya. Jadi kalau misalnya kalian mau menanam, hindari untuk dekat sama pohon yang lebih besar dan menutupi dari pencahayaan atau fotosintesis dari pohon alpukat tersebut ya. Jadi kayak gini. Nah, kapan-kapan kita akan mereview untuk pohon durian ya, tentang gimana caranya merawat atau berbunganya durian itu biar jadi itu gimana caranya, nanti kita akan share bareng ya. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami tentang jarak tanam alpukat. Nah, jika kalian tertarik dengan channel ini, silahkan kunjungi channel ini di sini dan bagikan ke temanmu ya. Akhir kata, jika ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.